balik lagi sama gue Regis Rizal. Jadi pada video kali ini mungkin ini video yang kalian tunggu-tunggu, Honda Vario 160, dan ini milik Steven Pan. Nah, ini gue minjem motor dia, dan ini yang tipe ABS dan tipe yang paling tinggi dari Vario 160. Dan wow. Oke, jadi back to the topic. Vario 160 ini adalah lanjutan dari Vario 150 LED yang sebelumnya, yang generasi 2. Dan itu menurut gue perubahannya sangat signifikan ya, karena kalau ngelihat di foto memang bentuknya agak aneh, tapi kalau ngelihat di asli itu keren banget. Terutama di, bentar gue nyalain dulu. Oh ya, ngomong-ngomong, speedometer itu sama persis sama Vario yang sebelumnya. Ini gue jujur agak kecewa, karena kenapa harus sama gitu loh, kenapa nggak didesain agak keren gitu, ala-ala Koso gitu misalkan, brak full gitu kan. Oke, kilometer tuh baru 367. Ini motor masih baru banget, gile. Dan ini tipe ABS seperti yang gue bilang. Ini varian paling mahal dari Vario ya, hampir 30 juta, karena harga barunya sekarang 29 juta. Dan untuk tipe ABS dan tipe CBS itu 26 juta lebih dikit. Lalu soal lampunya, entah kenapa gue ngerasa kayak ini lampunya tuh alisnya kepotong karena ada body ini loh. Tapi it's okay, masalah selera. Jujur ini gue suka. Terus sennya ada di atas ini, dan sennya juga udah LED. Begitu juga dengan stop lamp, tapi stop lamp ini ngingetin gue sama Honda apa ya, ADV mungkin ya, soalnya agak-agak mirip gitu. Dan sayangnya sennya masih sama ya, sen dari motor Honda tuh pasti bentuknya kayak gini, entah CBR, entah CB, Vario, ADV juga kayak gini seinget gue. Terus juga yang sangat disayangkan, shocknya masih satu, tapi nggak jadi masalah, karena walaupun shocknya satu, tapi menurut gue handlingnya oke banget. Nanti kita tes jalan. Dan bedanya yang tipe ABS dan tipe CBS ada di kaliper belakang. Tapi ngomong-ngomong, ini kalipernya mepet banget ya sama velgnya. Dan velgnya warna titanium bronze gitu, ini keren banget. Jarang-jarang Honda bikin motor yang velgnya warnanya kayak gini gitu loh. Ini gue baru lihat sih. Terus pentilnya juga udah nggak standar ya, ini bola mata, serem ya. Terus apalagi yang bisa kita bahas? Ya ada idling stop. Sekarang logonya juga udah beda. Terus ada logo ABS, kelihatan kalau ini bukan KW-KW ya. Terus udah keyless juga, dan gue pengen ngasih lihat ke kalian kuncinya itu kurang lebih kayak begini. Ya untuk desain sebenarnya nggak jadi masalah, cuman kalau misalnya Honda mau pakai kunci PCX yang lokal tuh, yang lama, itu menurut gue lebih keren. Ada storage juga, tapi storage-nya ini sebenarnya nggak gede sih, lumayan kecil ya, tapi seenggaknya bisa masuk sarung tangan. Dan ada power outlet juga tuh buat ngecas handphone, ada kabel casan. Terus soal bagasi kita lihat dulu. Bagasinya jujur aja nggak gitu besar, karena tangkinya masih di belakang. Beda sama Aerox yang kemarin gue review, mungkin kalian mau cek videonya, klik pojok kanan, itu tangkinya ada di tengah, tapi ini tangkinya masih di belakang. Dan ini pakai Pertamax turbo karena kompresinya 12 Honda ya. Dan ini bagasinya nggak begitu besar sih, ukurannya mirip-mirip sama bagasi Vario yang seri sebelumnya gitu loh. Dan ya cuma segitu doang sih. Selebihnya untuk joknya ya, karena motor masih baru, joknya masih agak keras, butuh waktu biar empuk. Terus desain bezelnya juga harusnya dia manjangin ya, tapi begini juga udah keren. Sisanya motor ini masih full original dan belum diapa-apain sama orangnya. Katanya sih pengen dikasih CR68, tapi gue nggak tahu juga ya. Oke, tinggi badan gue 175 cm, dan ini jujur aja gue jinjit sedikit tuh. Ini tuh nggak tahu kenapa Matic sekarang tuh tinggi-tinggi. Entah Aerox yang kemarin gue coba, entah Vario ini, itu tinggi banget. Gue jinjit dikit sih. Terus nah ini yang udah dibenerin sama Honda nih, dek kaki tuh luas, nggak kayak Vario sebelumnya yang dek kakinya sempit tuh kayak Vario itu tuh. Aduh. Impresi pertama, mesinnya mirip banget sama PCX ya, karena ini mesin PCX juga sebetulnya. 160 cc, 4 klep dengan kompresi 12. Makanya kenapa temen gue ngisi Pertamax turbo tadi. Terus ini kilometernya seriusan baru 300, dan gila ini kayaknya
beruntung banget gue ya bisa nyobain motor yang bener-bener fresh, masih baru. Terus ban depan ini pakai Federal dan ban belakang pakai Federal ukuran 100 yang ban depannya. Terus ban belakangnya ukuran 120. Ukurannya memang besar, tapi komposisi bannya ini kayak ya buat ban harian sih, bukan buat ban ngetrek-ngetrek gitu loh. Jadi mungkin temen gue kalau suatu hari udah mau ganti ban, mendingan beli ban yang bagus, karena biasanya IRC Federal tuh licin. Terus kita periksa juga dalam speedometernya ada trip A, trip B, ada average consumption nih di trip A, ada voltmeter, ya odometer lagi, dan ini ada pengukur keiritan bensin ya. Honda tuh bikinnya agak lucu karena pakai bar gitu loh. Kenapa nggak ditulis pakai angka biar lebih gampang dilihat gitu loh. Dulu gue malah mikirnya ini RPM tau. Ternyata bukan. Terus ada indikator bensin, indikator jam, ya speedo, nominal angka. Dan ini cukup komplit untuk speedo yang kecil, karena ya ini nggak ada bedanya sama Vario yang sebelumnya. Terus oh ya tadi gue lupa bilang, untuk motor yang harganya hampir 30 juta menurut gua ini kayak agak nanggung ya. Maksudnya kenapa nggak dikasih tangki tengah aja gitu loh. Soalnya gini, kalau misalnya orang-orang Honda bilang supaya motor ini bisa dipakai harian dan seenggaknya bisa buat bawa barang, pertanyaan gua, apakah lu rela motor 30 juta lu pakai buat bawa barang dan lecet-lecet gitu? Kalau gua enggak. Makanya gua pikir kenapa tangkinya nggak ditaruh di tengah aja. Nah, terus soal tenaga, ini jauh lebih enak daripada PCX ya, karena PCX kan bobotnya mungkin sedikit lebih berat dan halo. Oh ya, ABS aktif nih. Dan enaknya motor yang udah pakai ABS, lu mau ngebut sekenceng apapun dan ngerem separah apapun, bannya nggak akan ngelok gitu loh. Lalu untuk sebuah motor 30 juta, dia tuh punya 3 varian warna. Warna putih itu cakep banget, serius. Kalau kalian udah lihat di dealer, naksir pasti, gue yakin. Awal-awal motor ini keluarin kan dijudge ya kan, karena bentuknya yang aneh. Tapi setelah ngeliat langsung enak. Ini kayak hampir, aduh, sedikit cerita juga, yang tipe CBS itu nggak pakai cakram belakang, langsung tromol gitu. Dan ya apa ya, perbedaan antara harga antara yang tipe CBS dengan ABS 3 juta tuh lumayan banget. Jadi antara 26.300.000 dengan 29 juta on the road Jakarta, itu harganya lumayan. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, untuk apa motor yang harganya 25 juta ke atas gue pakai sehari-hari gitu loh. Kalau gue jadi Stephen ya gue pasti mikirnya gitu. Makanya kenapa nggak dikasih tangki tengah. Terus juga gue bingung sama Honda kenapa nggak dikasih double shock breaker di belakang. Karena jujur aja double shock breaker di belakang itu bikin look jadi mantep gitu loh. Walaupun sebenarnya single shock breaker juga udah enak. Dan karena profil ban yang lebih besar, walaupun bannya ori ya, tapi dipakai nikung-nikung enak banget. Gue sempat gak habis pikir juga bahwa Vario 160 ini tuh bakal cakep di mata gitu, bukan cakep di foto. Karena ini tuh bener-bener udah bukan masuk ke Matic yang ukuran medium kayak gitu lagi, tapi ini ukurannya agak sedikit lebih ke big size gitu loh. Dan enak. Ketimbang yang seri itu, gue mendingan pilih seri ini karena ini lebih bagus. Ya, kompresi 12 dengan bobot lebih ringan, terus mesinnya PCX gitu kan, enak rasanya. Terus juga ngomongin soal mesin ini tuh punya tangki bensin yang nggak cukup banyak ya, malah mirip sama Vario sebelumnya, dimana tangki bensinnya cuma 5,5 liter. Itu nggak banyak sih emang, tapi ya lumayan lah ketimbang Aerox gitu kan, tangkinya lebih kecil. Dan untuk motor 160 cc tenaganya ya lumayan lah. Mungkin karena kompresinya yang cukup besar, jadi akselerasi bawahnya tuh enak banget. Kalau akselerasi atasnya gue berani taruhan itu sama persis kayak PCX. Ya 110-115 di motor ini gampang. Ya kan, akselerasi enak banget. Padahal ini motor masih full standar loh.
dan itu ada perak CVT kan tadi kalau nggak salah di bagasi, itu dia nggak jadi pakai, jadi dia balik ke CVT standar. Dan mungkin karena motornya masih baru kali ya, jadi CVT-nya belum ada gerdak-gerdak nih. Sama ini ya, mungkin karena keseharian gue yang biasa pakai motor yang rem belakangnya tromol itu, pas pakai motor ini yang rem belakangnya cakram enak banget. Enak banget. Honda itu kalau bikin rem emang enak sih. Hampir semua motornya rata-rata remnya enak. Bahkan di motor gua aja yang cuman pakai rem depan cakram dan belakang masih tromol itu enak ngeremnya. Ya good job lah. Maksudnya Vario ini tuh menurut gua di antara semua desainnya yang benar-benar paling enak dilihat mata menurut gue malah yang ini, yang Vario 160 sekarang. Cuman harganya memang bikin kita sempat mikir dua kali ya. Motor Matic 160 cc tapi harganya hampir 30 juta tuh kayak ya kita mikir dua kali gitu loh. Tapi nggak jadi masalah kalau misalnya kalian punya uangnya, karena menurut gue motor ini sangat worth it buat dibeli gitu loh. Ini tinggal modifan tipis-tipis udah jadi ganteng banget tuh motor. Dan untuk posisi riding ya menurut gue enak banget. Stangnya tuh agak lebar dikit daripada Vario sebelumnya. Terus juga seperti yang gue bilang tadi, dek kakinya ini lebih enak daripada Vario sebelumnya karena lebih luas tuh. Kita udah nggak perlu sempit-sempitan lagi. Dan tempat kakinya gue baru nyadar ada di tengah. Di tengah ya. Terus juga mungkin yang tadi seperti gue bilang di awal ya, ini joknya tuh nggak gitu enak. Agak keras dikit, tapi mungkin masalah waktu sampai joknya jadi empuk, karena kan biasanya harus dipakai terus-terusan, jadi didudukin terus-terusan gitu bakal empuk sendiri. Terus juga kalau buat boncengan bentar ya, gue rasain jok belakangnya. Jok belakangnya tinggi banget, nggak kayak jok di tengahnya yang agak rendah ya. Jok belakangnya tinggi banget. Kita balik lagi ke jok utama dan ya semua rasanya enak banget. Vario 160 ini di atas ekspektasi gue. Dan karena bobot yang lebih ringan, tarikannya lebih jos. Gila, tembus-tembus udah gerah aja ini. Dan setelah gue coba-coba, Vario 160 ini enak banget buat dipakai. Rekomen buat dibeli juga ya, karena gimana ya, ini menurut gue keren. Bahkan ini bisa ngerusak pasarnya Aerox loh. Motor ini bener-bener apa ya, spesial gitu loh. Apalagi yang kita tahu Vario itu kan udah punya nama ya kan ya. Jadi orang juga nggak akan ragu buat beli motor ini gitu loh. Ya memang kalau ngeliat dari gambar di Google ini motor ini bentuknya aneh, tapi kalau ngeliat di asli kayak wah, itu keren juga. Terutama yang warna putih, kalian harus lihat secara langsung, itu gila sih, keren banget sih. Bantingan shocknya lumayan empuk, walaupun joknya agak keras, tapi ya seimbang lah. Daripada jok keras, sok keras kan patah tulang ekor nanti. Ya, jadi gimana pendapat kalian setelah ngelihat gua nyobain Vario 160 ini? Apakah kalian tertarik untuk beli? Dan menurut gua jawabannya ada di kalian sendiri. Dan hari ini gue pengen closing videonya, dan semoga kalian terinspirasi ngeliat video ini. Walaupun gue nggak ada konten speeding, tapi seenggaknya gue bisa kasih lihat kalian tenaganya tuh kurang lebih mirip sama PCX yang lama. PCX 160. Oke, jadi inilah dia motornya, Vario 160. Kalau kalian tertarik, kalian bisa kunjungi dealer Honda terdekat ya. Dan kalau misalnya kalian minta, bang kasih skor dong untuk motor ini dari 1 sampai 10 di angka berapa, menurut gue dia ada di angka 9. Dan ini motor bagus banget, enak buat dipakai. Dan tuh kan, kalau dilihat asli lebih keren. Jadi gue Surya Justrijal, gue pamit undur diri. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.